Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 176. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita disajikan pertarungan seru dan brutal dari Yuta Okkotsu melawan Kurorushi, di mana Yuta berhasil menghancurkan Kurorushi dengan memberikan ciuman maut padanya. Dan chapter pun ditutup dengan Uro Takako yang tiba-tiba muncul di sisi Yuta. Nah, masuk pada chapter terbaru. Chapter ini memiliki judul Sendai Koloni Part 3. Panel pertama sendiri dibuka dengan tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Jadi setelah Yuta mendapatkan sapaan dari Uro langsung memberikan serangan pembuka yang cukup dahsyat padanya. Yuta saja sampai terhempas cukup jauh. Tapi meskipun begitu, Yuta terlihat tidak terluka ataupun kesakitan sama sekali. Karena tentu saja berkat energi kutukannya yang sangat besar. Namun tidak berhenti sampai di situ, Uro langsung kembali menuju Yuta dan menyerangnya lagi. Yuta berhasil menghindarinya dan berniat menyerang balik. Namun tiba-tiba lengan Yuta terdistorsi dan tidak mengenai Uro, sementara Uro berhasil melandaskan serangannya kembali. Di sini melihat hal tersebut, Yuta pun langsung mundur dan segera mengecek lengannya. Yuta berkata kalau lengannya kembali normal dan tidak terasa ada yang aneh ataupun kesakitan ketika lengannya terdistorsi tadi. Dan yap, terkait dengan hal itu di sini Uro pun kemudian memperkenalkan teknik kutukan yang dimilikinya, di mana dirinya dapat membuat dalam tanda kutip langit menjadi dalam tanda kutip permukaan, atau lebih simpelnya si Uro Takako ini mampu mendistorsi atau memanipulasi sebuah ruang. Bahkan di sana Uro juga tak segan untuk langsung mempraktekannya di hadapan Yuta. Tapi meskipun begitu, tetap saja menurut Yuta pasti di balik teknik kutukan tersebut ada triknya tersendiri. Contohnya seperti teknik milik Regi, di mana dirinya diharuskan untuk membakar kertas truk yang akan ia gunakan terlebih dahulu menggunakan energi kutukannya dalam rangka untuk mengaktifkan teknik kutukan miliknya itu. Yang mana pada panel ini juga sempat diperlihatkan Uro bergumam kalau ia ingin Yuta untuk segera menyerangnya. Tak diketahui apakah hal tersebut berhubungan dengan kondisi aktivasi dari teknik kutukannya atau Uro memang hanya ingin sekedar mengukur kemampuan Yuta saja. Ya, terlepas dari itu, alih-alih menyerang, Yuta pun justru balik bertanya pada Uro. Kalau dirinya terbunuh, Uro tidak akan komplain, bukan? Karena menurut Yuta, dirinya paham mengapa para shaman lemah atau yang baru mendapatkan kemampuan mereka berusaha dengan nekat demi mendapatkan sebuah poin. Karena seperti yang kalian tahu, dalam aturan ke-8 The Cooling Game disebutkan, kalau orang yang tidak memiliki perubahan pada poin mereka dalam waktu 19 hari akan menjadi subjek dari penghapusan teknik kutukan yang mereka miliki, yang mungkin ini juga berarti kematian. Karena sampai saat ini masih belum jelas apa yang akan terjadi jika seseorang melanggar aturan tersebut. Lalu kembali lagi pada Yuta, menurutnya orang kuat seperti Uro bisa mendapatkan poin kapanpun ia mau. Makanya Yuta bertanya-tanya, mengapa saat ini Uro malah masuk ke dalam medan tempur Yuta khususnya? Secara mau sekuat dan sepercaya diri apapun Uro Takako, menghadapi orang setingkat Yuta yang sudah membunuh 2 orang terkuat di koloni Sendai berturut-turut, pastilah beresiko. Namun alih-alih menjawab pertanyaan Yuta, Uro malah menggerutu dan berkata, apakah menurut shaman modern reinkarnasi itu adalah hal yang mudah? Bagi Uro sebagai shaman generasi lama, kembali hidup itu seperti kembali dari neraka. Uro juga bergumam, menurutnya orang-orang yang menerima tawaran reinkarnasi dari Kenjaku adalah orang-orang yang memiliki penyesalan dalam hidupnya. Dan bagi Uro, The Cooling Game ini adalah langkah pertama untuk kesempatan keduanya. Tapi yang menarik, Uro juga berkata, karena Kenjaku lah yang menjalankan The Cooling Game ini, Uro juga tidak mengetahui apa yang akan terjadi nantinya. Yang artinya sepertinya orang-orang yang menerima tawaran dan dihidupkan kembali oleh Kenjaku ini bukan berarti sekutunya. Bahkan mereka rata-rata tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Kenjaku. Jadi menurut Mimin, kemungkinan besarnya Kenjaku memang berniat melakukan sesuatu pada koloni dan pada para shaman generasi lama ini. Karena tentu saja untuk orang yang penuh perhitungan seperti Kenjaku, pasti dirinya selalu memiliki tujuan tersembunyi di balik setiap dari tindakannya, termasuk perbuatannya saat ini yang membuat kesepakatan dan menghidupkan kembali para shaman generasi lama. Tapi di sisi lain, setelah mendengar unek-unek Uro, Yuta sendiri malah balik menceramahi Uro. Padahal dirinya memiliki penyesalan, tapi Uro tetap masih tidak ragu untuk membunuh orang-orang. Yuta pun kemudian bertanya mengapa Uro berusaha sekeras itu untuk dirinya sendiri. Mendengar pertanyaan tersebut, menariknya di sini Uro pun langsung menduga kalau Yuta berasal dari klan Fujiwara.
Bahkan di sana sempat diperlihatkan satu buah gambar flashback seseorang yang mungkin orang yang ada dalam gambar tersebut adalah pemimpin dari klan Fujiwara, dan Uro pun terlihat sangat marah akan hal itu. Sedikit pembahasan dari Mimin, pada chapter sebelumnya disebutkan kalau si Uro Takako ini adalah seorang kapten dari suatu tim yang bisa dibilang memiliki hubungan dengan klan Fujiwara. Tapi melihat reaksi Uro pada chapter ini, sepertinya hubungan yang dimiliki Uro dengan klan Fujiwara bukanlah hubungan yang baik. Lalu terkait dengan hal itu juga, mengapa Uro bisa menyangka kalau Yuta berasal dari klan Fujiwara? Apakah itu karena perkataan Yuta yang sebelumnya? Apakah perkataan tersebut mengingatkan Uro pada klan Fujiwara? Karena memang jika dilihat dari isi perkataan Yuta tersebut, itu bukanlah perkataan yang menyenangkan untuk Uro. Terlepas dari itu, untuk Mimin sendiri sih, Mimin lebih penasaran dengan apa yang akan terjadi jika Yuta mengatakan kebenarannya. Kalau Yuta ini sebenarnya keturunan dari Sugawara, rival berat dari klan Fujiwara. Apakah Uro akan semakin marah atau Uro justru akan bersekutu dengan Yuta? Ya, kita tunggu saja di chapter yang akan datang. Berikutnya, di tengah kemarahannya itu, belum sempat Uro menyerang Yuta, tiba-tiba muncul serangan yang sangat besar berasal dari Ryu Ichigori. Yuta dan Uro berhasil selamat, namun kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan tersebut terlihat sangat parah. Jangkauan dari area serangan Ryu yang tadi benar-benar luas. Narasi yang menyebutkan kalau Ryu ini merupakan orang dengan output energi kutukan terbesar di antara semua player bukanlah omong kosong belaka. Dan di sini seperti yang kalian lihat, Ryu menyerang menggunakan rambutnya yang terlihat menyerupai meriam. Lalu masih terkait dengan itu, setelah Yuta melihat serangan tadi, Yuta pun berpikir jika serangan tersebut sampai diarahkan pada stadium, tempat di mana orang-orang yang dibawa oleh Yuta sebelumnya sedang bersembunyi, pasti akan jatuh korban meskipun di sana Rika melindungi mereka. Sedangkan Uro justru bergumam, berhubung Druf dan Kurorushi sudah dikalahkan, tak ada alasan lagi bagi mereka untuk saling mengawasi, dan Uro pun berniat untuk menghabisi Yuta juga Ryu sekaligus. Ya, sepertinya dugaan Mimin pada chapter sebelumnya tidak ada yang benar, atau mungkin memang belum terjadi saja. Karena kemungkinan pertarungan yang akan terjadi berikutnya ini akan menjadi pertarungan 3 arah antara Yuta, Ryu, dan Uro. Cukup menarik untuk melihat siapa yang akan menghabisi siapa, atau mungkin siapa yang akan bersekutu dengan siapa. Ya, berikutnya setelah menemukan lokasi Ryu, melihat serangan besarnya tadi, Yuta pun berniat membereskan Ryu terlebih dahulu. Di sini tak pakai lama, Yuta langsung melesat menuju padanya dan mengabaikan Uro. Di sisi lain, melihat Yuta berlari begitu saja ke arahnya, Ryu pun meluncurkan serangan yang berbeda kali ini. Serangan tersebut mirip seperti laser yang terlihat bisa mengikuti targetnya. Di sisi lain, Yuta mampu menghindari beberapa serangan tersebut, tapi akhirnya Yuta berhasil dipojokkan juga dan terkena serangan. Melihat hal itu, Ryu sempat merasa kecewa karena ia mengira Yuta telah kalah, tapi tiba-tiba Yuta muncul dari arah samping dan langsung menyerang Ryu sembari berkata padanya untuk bertarung lebih dekat. Sementara itu, Yuta sendiri muncul di hadapan Ryu dengan cepat karena sewaktu dirinya terkena serangan tadi, Yuta langsung berlari lewat bawah jembatan sehingga dirinya tidak terlihat. Dan ya, intinya chapter pun diakhiri dengan Yuta yang akan berduel 1 lawan 1 dengan Ryu. Yang tentu kita juga tidak bisa melupakan Uro Takako. Apakah dirinya akan mengganggu di tengah pertarungan nanti, atau Uro hanya akan menunggu dan menghabisi orang yang memenangkan duel tersebut? Yang mana menurut Mimin sih kemungkinan besar Uro juga akan ikut mengganggu jalannya pertarungan Yuta dan Ryu ini. Secara pertarungan yang sedang terjadi saat ini adalah pertarungan 3 arah. Semuanya bisa menyerang satu sama lain. Terakhir, terkait dengan serangan ultimate milik Ryu tadi, sepertinya serangan tersebut bukan kali terakhir Ryu mengeluarkannya. Mungkin kita akan diperlihatkan 1 atau 2 kali lagi serangan besar Ryu tersebut, yang mana ketika hal itu terjadi, GG Akutami mungkin akan kembali memberikan adegan badass dan epic pada Yuta Okkotsu. Yang sebenarnya saat ini kita juga masih belum mengetahui batasan dari teknik milik Ryu ini. Karena tentu saja tidak mungkin Ryu mampu nyepam serangan sebesar tadi secara terus-menerus. Kecuali Ryu memiliki kekuatan 6 mata seperti Gojo, yang jelas itu tidak mungkin. Ya, mungkin kurang lebih itulah pembahasan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.